Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 10 TKJ. Ketemu lagi sama Ibu ya. Untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas soal yang ada di modul LKS kalian halaman 76-77. Ya, tugas mandiri nomor 1, 2, 3, 4 dan 5. Oke, pembahasan soal nomor 1. Nah, di mana bunyi soal nomor 1 itu sebuah setrika hambatannya 200 ohm digunakan selama 30 hari. Jika energi listrik yang ditimbulkan 45.000 joule, maka tentukan besarnya kuat arus listrik yang mengalir pada setrika. Oke, langkah pertama kita tulis dulu diketahuinya. Di sini ada R-nya, hambatan ya, itu ada 200 ohm. Kemudian waktunya T 30 menit kita jadikan ke detik ya, jadi 1800 kon. Itu tinggal kamu kali aja dengan 60. Kemudian W-nya ini 45.000 joule. W itu energi listriknya. Oke. Nah, yang ditanyakan itu adalah besar kuat arus listriknya, I. Bentuknya I ya. Jadi I kuadrat sama dengan W per RT, R kali T gitu. Dimana W-nya ini 45.000, ini tadi energi listrik ya, dikali dengan hambatan W per RT. Jadi energi listrik dibagi dengan hambatan dikali waktu sama dengan 45.000 per 200 dikali 1.800. Hasilnya 0,125. Cara menghitungnya kamu sudah paham ya. Nah, kemudian karena ini tadi bentuknya kuadrat, kuadratnya pindah ruas jadi akar. Jadi 0,125 kita akarkan, hasilnya 0,35 ampere. Sebenarnya hasilnya banyak, 0,35 sekian. Cuma Ibu ambil 2 angka di belakang koma saja. Jadi seperti itu aja, simple ya. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 2, di mana bunyi soal nomor 2 itu adalah sebuah lampu pijar bertuliskan 220 volt per 100 watt. Berapakah daya lampu jika dipasang pada sumber tegangan 220 volt dan 110 volt? Diketahui di sini voltnya itu tegangannya 220 volt, P-nya daya listriknya 100 watt. Yang ditanyakan itu apabila dipasang pada daya 220 dan 110 ya. Di sini sesuai spesifikasi lampu, jika dipasang pada tegangan 220 volt dan daya lampu sebesar 100 watt, adapun hambatan lampu sebesar, nah, kita cari hambatan lampu, R-nya sama dengan V kuadrat per P. Sama dengan 220 dikuadratkan per 100. Hasilnya 484 ohm. Nilai hambatan tersebut tidak berubah meskipun lampu dipasang pada sumber tegangan yang berbeda. Jika lampu dipasang pada tegangan 110 volt, dayanya menjadi ini ya, P 110 sama dengan V kuadrat per R sama dengan 110 dikuadratkan per 484. Nah, hasilnya adalah 25 watt. Jadi, lampu 100 watt jika dipasang pada tegangan 110 volt, dayanya turun menjadi 25 watt, lebih redup gitu ya. Oke. Dari 100 watt setelah diberi hambatan yang berbeda, dia berubah menjadi 25 watt. Oke. Pembahasan soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3 itu ada rangkaian. Kamu perhatikan buku kamu, ada rangkaian ya. Di situ campur ada rangkaian paralel dan seri. Nah, berapakah besar kuat arus listrik yang mengalir masing-masing? Ada 1,0 ohm, 2,0 ohm, dan 4,0 ohm. Hambatan 2,0 ohm dan 4,0 ohm disusun paralel.
Jadi kita cari dulu rangkaian paralelnya. Di situ 2,0 dikali 4,0 per 6,0. 6,0 dari 2,0 ditambah 4,0. Hasilnya 1,33 ohm. Kemudian kita cari rangkaian serinya. 1,0 ohm ditambah 1,33 tambah 3,0, hasilnya 5,33 ohm. Arus listrik yang mengalir melalui hambatan 1,0 ohm itu ini epsilon per Rs. Jadi epsilon itu tegangannya di situ di rangkaiannya kamu bisa lihat ada 12 volt ya. 12 per 5,33. 5,33 dari sini yang rangkaian seri tadi. Nah, ini setelah dibagi hasilnya 2,25 ampere. Beda potensialnya Rp sama dengan 1,33 ohm. Nah, kita cari beda potensialnya. V sama dengan 1 dikali Rp. Ya, ini rangkaian paralel ya, yang 1,33 sama dengan 2,25 dikali 1,33, hasilnya 3,0 volt. Nah, ini untuk jadi beda potensial. Arus listrik yang melalui hambatan 2 ohm. I sama dengan V per R sama dengan 3,0 per 2,0, hasilnya 1,5 ampere. Arus listrik yang mengalir melalui hambatan 4,0 ohm. I sama dengan V per R sama dengan 3,0 per 4,0, hasilnya 0,75 ampere. Jadi arus listrik yang melalui 1,0 ohm adalah 2,25 ampere. Arus listrik yang melalui 2,0 ohm adalah 1,5 ampere. Dan arus listrik yang melalui 4,0 ohm adalah 0,75 ampere. Kita lanjut. Pembahasan soal nomor 4. Nah, untuk soal nomor 4 itu juga ada rangkaian. Bentuknya rangkaian seri. Dia seperti huruf Z. Situ disuruh tentukan hambatan pengganti antara titik A dan B jika R1, R2, dan R3 berturut-turut besarnya adalah 5 ohm, 10 ohm, dan 15 ohm. Nah, karena di sini bentuknya rangkaian seri, jadi caranya simple, langsung aja kamu tambah itu yang diketahuinya ya. R1, R2, R3-nya. Nah, jadi 5 tambah 10 tambah 15, hasilnya adalah 30 ohm. Udah selesai sampai di sini. Kita lanjut ke soal terakhir nomor 5. Soal nomor 5 juga ada rangkaian terdiri dari sebuah sumber tegangan dan hambatan seperti ditunjukkan gambar. Nah, di situ disuruh tentukan kuat arus dan tegangan jepitnya. Kita cari untuk mencari kuat arus rangkaian. Sini I sama dengan epsilon per R plus T. Epsilon ini adalah tegangannya yang diketahui, ada 12 volt per 8,5 R-nya ya. R besar dan R kecilnya 0,5 itu ada di buku kalian, di soal sudah diketahui semua. Sama dengan 12 per 9, 8,5 tambah 0,5 hasilnya 9. Nah, ini kita sederhanakan, 12 per 9 kita sederhanakan, kita bagi 3, atas bagi 3, bawah bagi 3. Hasilnya 4 per 3 ampere. Nah, sekarang kita cari tegangan jepitnya itu antara titik A dan B. Ini VAB sama dengan I dikali R. I-nya tadi sudah ketemu yang 4 per 3. Nah, R besarnya tadi 8,5 ini ya. 8,5 hasilnya 11,33 volt. Udah simple ya. Caranya seperti itu aja. Silakan kamu catat ini jawabannya. Nanti kamu kirim ke LMS sekolah sebagai tugas kalian. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.